Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarman Kitimang, selamat siang. Oke, seluruh rekan-rekan seluruh Indonesia yang berbahagia. Kali ini saya ingin langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beberapa waktu lalu sudah saya baca mengenai bagaimana Ki Sarman membangun desa. Strategi apa Pak Sarman membangun desa sebagai Kades? Baiklah sahabatku. Sebenarnya pertanyaan ini banyak sekali di video-video saya ya. Cuma saya memang belum sempat menjawab karena saya juga banyak kegiatan. Begini saudaraku. Setiap masa pemerintahan atau kepresidenan kita mesti kan berbeda juga. Mana prioritas-prioritas utama ya. Termasuk saya pun demikian. Dari zaman tahun 1999 ya, waktu itu kita masih berbau zaman Orde Baru, kita tidak akan berani melaporkan tentang apa kekurangan desa kita. Kita laporannya kadang-kadang baik-baik saja ya. Sehingga kita memang belum ke arah yang begitu seperti sekarang. Apa-apa diupload, apa-apa memakai ada yang namanya aplikasi ya. Hampir semua dinas, hampir semua departemen mengirim kita aplikasi untuk membuat laporan. Nah sahabatku, pada di zaman tahun 99 sampai dengan kurang lebih 2010 ya, waktu itu 2010-an ya, saya ini membangun strategi ini ada beberapa tahapan. Di awal-awal reformasi saya masih mengikuti ala zaman Orde Baru, di mana kita laporan juga yang baik-baik ya. Kita tidak melaporkan situasi kondisi keadaan desa ya, dalam arti yang sesungguhnya, tapi kita laporan berdasarkan apa yang memang ada di dalam buku panduan yang harus kita isi misalkan ya. Nah ini, jadi waktu itu kita memang masih menganut paham, bukan berarti kita bohong, tidak, tapi kita memang sering laporan tentang kebaikan, tentang baik-baik. Namun demikian ada takaran di tingkat kabupaten kita sudah mulai berubah. Maka saya banyak sekali mengajukan proposal ya, banyak sekali mengajukan proposal kepada Bupati Banyumas waktu itu. Waktu itu belum ada yang namanya BANQ ya, adanya dana aspirasi itu pun tidak seberapa, dan itu pun seingat saya belum pernah dapat dana aspirasi itu ya. Paling kita mengajukan proposal ya kepada bupati langsung ya, dan nanti biasanya kepala dinas ataupun bupati langsung yang akan memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan ya. Waktu itu ya. Setelah di zaman pemerintahan berikutnya kita sudah mulai memberikan laporan-laporan keadaan yang sesungguhnya tertulis ya, tertulis misalkan jalan rusak kita laporan, kondisi masyarakat kritis air kita laporan dan sebagainya ya. Nah ini strateginya gitu, kita laporan. Kemudian mulai zaman-zaman tahun 2014 ke sini setelah ada undang-undang desa ya, saya mulai berani melaporkan keadaan sesungguhnya, dibuktikan dengan foto-foto ya, foto-foto. Kemudian mulai zaman HP Android kita mulai mengupload ya, di setiap aplikasi pemerintahan kita upload keadaan kita yang sesungguhnya. Bahkan saya lebih senang jujur saja di waktu tahun 2000 katakanlah 16-17 ke sini, saya ini mulai gemar foto atau mengupload keadaan keadaan sesungguhnya. Misalkan kita sering membuat foto atau membuat video yang kenyataannya kita jalan rusak pun kita foto, bahkan kita mengundang rekan-rekan wartawan untuk bisa mengunjungi desa Randegan melihat kondisi jalan ya, kemudian tolong untuk diberitakan. Akhirnya kita kadang-kadang membuat jalan rusak, kita kasih ya tanaman, pohon pisang ataupun cabai ya ditanami kemudian disyuting. Ada juga pernah membuat video, ada jalan rusak kita kasih lele gitu ya, seolah-olah orang ini pada berebut lele di situ. Nah ini hal demikian, maaf bukan berarti saya ini menjual desa
kemiskinan desa, tidak. Tetapi dalam arti bagaimana agar pemerintahan pusat ya, terutama tingkat saya adalah tingkatan baru camat bupati dalam arti permintaan ini, maka dengan demikian maka akan mengena. Dan ternyata memang benar ya, dengan kita membuat foto, membuat video, mengupload ya, dengan gambar-gambar demikian bagaimana kita memfoto orang sekolah supaya pakai jalan kaki, pakai sandalnya dicangking ya, ada sepatunya dicangking, kita foto, kita laporkan. Soalnya seperti itu, bagaimana kita membuat video atau foto orang sakit dipikul begitu. Waktu itulah ya, waktu itu. Jadi kita betul-betul memakai strategi seperti itu ya. Supaya ternyata alhamdulillah ya, boleh dikatakan kalau sekarang sih sudah ada yang rusak lagi. Mungkin tahun 2019 ke sana ya, tahun 2019 di masa saya yang ketiga itu boleh dikatakan jalan tidak ada yang rusak ya, kecuali jalan yang memang baru membuat ya, karena gini, ternyata warga kita begitu jalan-jalan begini banyak yang membuat jalan baru, baik jalan lingkungan maupun jalan desa ya, ada jalan pertanian, ada jalan menghubung antara gerumbul satu dengan gerumbul lainnya, padahal ada yang membuat jalan sampai ke hutan dan sebagainya. Nah itu di luar itu, jadi jalan-jalan di kampung waktu itu sudah cukup lumayan bagus ya, ada yang pakai hot mix, ada yang pakai aspal curah, ada yang pakai beton dan sebagainya. Nah itu, jadi strategi saya itu sampai sekarang pun saya masih makanya dalam video-video atau barangkali upload saya ya, di video saya jarang, bahkan boleh dikatakan ya jarang video atau membuat konten atau mengupload kondisi jalan yang sudah baik ya, kecuali untuk SPJ. Kalau SPJ apa hasilnya kita laporkan. Tetapi saya selalu mencari jalan-jalan yang ya kurang baik, kemudian kadang-kadang kita laporkan seperti itu. Jadi sahabatku, Bapak, strategi ini kita bagaimanapun juga kita ini masih tergantung kepada atasan kita ya, tergantung kepada bupati, tergantung pada gubernur. Sehingga kita akan melaporkan. Kalau sekarang kan ya mau upload seperti itu juga akan terpantau ya, betul apa tidak ya. Sekarang semuanya pakai aplikasi, ada pendamping desa juga ya kan. Jadi pendamping desa sekarang kan juga cermat, sehingga desa saya dulu dari desa yang sangat tertinggal langsung melewati desa tertinggal, melewati desa berkembang, melewati desa maju, langsung menjadi desa mandiri. Dari desa yang sangat tertinggal langsung melompat menjadi desa mandiri. Itu setelah ada pendamping desa, ada macam-macam, karena kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita laporkan. Kalau kita laporkan itu yang jelek-jelek, bagaimana kita memfoto orang mandi di sungai, bagaimana kita memfoto orang berak di sungai, ya waktu itu betul, bagaimana kondisi jalannya yang rusak ya, walaupun yang rusak itu mungkin hanya seberapa, tapi kan kalau difoto kan kelihatannya rusak betul ya kan. Nah ini, jadi itu strategi saya, bukan berarti saya bohong, tidak, tapi saya memfoto demikian itu ya. Jadi saya tidak pernah melaporkan dalam arti kondisi jalan yang baik-baik atau membuat video jalan, tidak. Bahkan dilihat saja di video-video saya ya, lihat silahkan cek ya. Saya jarang membuat video-video tentang kondisi jalan yang baik, cuma kemarin saja itu ya. Sebenarnya saya tidak ingin membuat video-video tentang kemajuan desa saya ya. Ya itu karena dalam rangka untuk mencari kegiatan pembangunan itu tadi. Kalau kita tidak nanti lalu katakanlah kita tidak akan ketahuan bahwa kita masih membutuhkan bantuan. Baiklah sahabatku, jadi itulah strategi saya, bagaimana saya dari dulu sampai sekarang ada beberapa pemerintahan yang kita memang berbeda ya, dari yang hanya laporan tentang